Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik nikmat umur yang panjang, nikmat sehat, nikmat iman, sehingga kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan majelis ilmu yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriringan salam semoga Allah curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan oleh Imam Bazzar dari Ammar bin Yasir dan juga dari Ka'ab bin Ujrah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam su'ida darajati minbarihi faqala amin, summa su'ida as-saniya faqala amin, summa su'ida as-salisa faqala amin. Adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari menaiki mimbar, beliau mengucapkan amin 3 kali. Perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dilihat oleh para sahabat. Kemudian falamma nazal, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai dari khutbahnya, turun dari mimbarnya, maka sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, alaman amantah?" Ya Rasulullah, gerangan apa yang menyebabkan Anda mengucapkan amin 3 kali, padahal tidak ada yang bertanya, tidak ada yang berdoa? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, atani Jibril faqala, bahwa datang Jibril kepadaku dan mengatakan, raguma, pertama, raguma anfu abdin, merugilah man zukirta indahu, barang siapa yang disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sisinya, falam yusalli alaikah, dan dia tidak berselawat kepadamu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi merugilah orang-orang yang sedikit selawatnya. Ya. Bagaimana tidak merugi? Ya. Bahwa tempat yang paling utama yang didambah-dambahkan oleh orang-orang beriman adalah duduk bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berada di barisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di hari kiamat. Dan orang yang paling berhak duduk berada di barisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang, siapa yang paling banyak di antara kita ini yang berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aulakum bi, atau aulan nas bi yaumal qiyamah, bahwa orang yang paling berhak nantinya bersamaku, duduk bersamaku di antara kalian adalah aksarukum alayya salatan, siapa di antara kalian
yang paling banyak berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Abu Talhah di pagi hari beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tampak bahagia. Yura fi wajhihi al-bishr, tampak wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berseri-seri bahagia. Maka Abu Talha mengatakan, "Ya Rasulullah, asbahtal yaum tayyiban nafsi." Ya Rasulullah, tampak di pagi hari ini engkau berseri-seri, engkau bahagia, kelihatan di wajahmu ya Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Atani atin," bahwa datanglah utusan Allah Subhanahu wa taala dan mengabarkan, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, man shalla alaika salatan min ummatika," barang siapa yang bersolawat kepadamu dari umatmu satu kali solawat, kataballahu lahu biha hasanat, maka Allah Subhanahu wa taala berikan 10 kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berikan 10 pahala. Satu kali solawat, maka Allah Subhanahu wa taala berikan 10 kebaikan. Wa maha anhu asyra sayyiatin, dan Allah Subhanahu wa taala akan hapuskan 10 dosa-dosa kita. Wa rafa'a lahu asyra darajat, dan Allah angkat 10 derajat. Wa radda lahu mislahu, dan Allah berikan ampunan kasih sayangnya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka merugilah orang-orang yang sedikit salawatnya. Ya. Insya Allah setidaknya kita 17 kali bersalawat. Ya. Kita senantiasa memperbanyak salawat, karena ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak salawat. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Maka hendaklah banyak berselawat. Salawat yang paling ringan, yang paling pendek, Allahumma salli ala Muhammad. Ya. Ustadz, yang panjang dikit boleh? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, boleh? Ustadz, yang mana yang benar? Allahumma salli ala Muhammad atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad? Yang Allahumma salli ala Muhammad benar, yang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad juga benar, beradab. Ya. Yang salah itu yang menyalahkan, ya. Yang salah yang tidak berselawat. Ya. Selawat apapun ketika itu memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka boleh kita pakai, karena tidak ada ajaran langsung dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya inilah yang benar, tidak ada. Tetapi kita sering berselawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim. Ini adalah salawat yang diajarkan oleh Imam Bukhari, ya. Ini namanya salawat Ibrahimiyah. Imam Bukhari yang mengajarkan salawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Yang penting bagaimana kita memperbanyak bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga nantinya kita tidak merugi, kita menyangka kita nanti akan berada di barisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi ternyata kita tidak mendapatkannya. Kenapa? Karena kita tidak banyak bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama. Yang kedua, Jibril mengatakan, raghuma anfu abdin, merugilah man adraka walidayhi, barang siapa yang menjumpai kedua orang tuanya sudah tua, berada di sisinya, tetapi falam yudkhilahul jannah, tetapi ini tidak menyebabkan anaknya tersebut, tidak menyebabkan kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ternyata pentingnya kita berbakti kepada kedua orang tua, ya. Inilah betapa pentingnya, ya. Ini aja pintu surga kita. Ternyata kenapa dikatakan merugi? Karena berbakti kepada kedua orang tua adalah babun min abwabil jannah. Salah satu pintu di antara pintu-pintu surga adalah berbakti kepada kedua orang tua kita. Bahkan Abdullah ibnu Mas'ud, ya, jadi sahabat Abdullah ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan memang kebiasaan para sahabat sering bertanya
kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal?" Amalan apa yang paling mulia ya Rasulullah? Amalan apa yang mendekatkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "As-salatu ala waqtiha," yaitu salat tepat waktu. Qultu summa ayyun? Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, "Birrul walidain," berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian setelah itu al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka betapa dahsyatnya berbakti kepada kedua orang tua, maka Rasulullah dahulukan berbakti kepada kedua orang tua daripada berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada seseorang sahabat yang ingin izin berjihad di jalan Allah bersama Rasulullah, maka Rasulullah mengatakan, "Apakah kedua orang tuamu masih hidup?" "Iya ya Rasulullah." "Maka berbaktilah kepada kedua orang tuamu." Bahkan Allah Subhanahu wa taala menggandengkan, artinya mendekatkan sampai berdampingan antara haknya Allah dengan haknya kedua orang tua. Berdampingan sampai berdekatan dan berdampingan. Artinya kita tidak dikatakan menunaikan haknya Allah kalau kita tidak menunaikan haknya orang tua kita. Banyak dalam Al-Quran Allah selalu mendampingkan. Ketika menyebutkan kita beribadah kepada Allah, maka setelahnya adalah berbakti kepada kedua orang tua. Ini adalah dahsyat. Contohnya adalah wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu, bahwa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar jangan kita menyembah selain hanya kepada Allah, wabil walidaini ihsana, dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Ini menunjukkan bahwa besarnya kita dalam menunaikan hak-haknya orang tua. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Ketika mereka sudah tua atau salah satunya, janganlah kita mengatakan itu adalah perkataan yang paling ringan, maka kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi dengan perkataan yang lebih daripada wala tanharhuma, jangan kita membentak orang tua kita, tapi berkatalah dengan perkataan yang mulia. Bahkan dikatakan dalam ayat lain, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, bahwa hendaklah kalian menyembah Allah, jangan menyekutukan Allah, dan berbaktilah kalian kepada kedua orang tua dengan perkataan yang baik. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh Al-Mutawalli Sya'rawi mengatakan ayat ini sama dengan ayat yang mengaitkan saling mendekatkan, seperti ayat wa aqimus sholata wa atuz zakah, dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Ayat lain lagi wallazina amanu wa amilus sholihat, orang yang beriman dan kemudian beramal soleh. Ini kan saling berdekatan, maka samalah haknya Allah dengan haknya kedua orang tua kita. Artinya beliau mengatakan, apabila walaupun seorang anak itu setiap hari dia sholat tahajud, setiap malam dia tahajud, setiap hari dia baca Al-Quran, setiap minggu dia bersedekah, setiap bulan dia umroh, setiap tahun dia haji, tetapi dia memutuskan hubungan dengan orang tua, dia durhaka kepada kedua orang tua, maka seluruh amal-amal yang dia lakukan, sholat berjamaah di masjid, semua apa yang dia lakukan, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka benar-benar merugi orang-orang, anak-anak yang tidak baik, yang tidak berbakti kepada kedua orang tua. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi kita akan berjumpa dengan bulan yang mulia. Maka inilah kesempatan kita, sebagaimana Jibril mengatakan yang ketiga, raguma anfu abdin, merugilah man adraka Ramadan, barang siapa yang nantinya diberikan kesempatan berjumpa dengan Ramadan tetapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, fala ghufrana alaihi, dia tidak mendapatkan rahmatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mudah-mudahan saya doakan semua jamaah di sini, kita semuanya diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Insyaallah berapa hari lagi? Berapa hari lagi, Pak? 5 hari lagi. Kita terus berdoa kepada Allah agar diberi kesempatan untuk berjumpa dengan bulan Ramadan, karena sesungguhnya ini adalah luar biasa. Karena berapa banyak saudara kita
yang Ramadan tahun lalu bersama kita, tetapi Ramadan tahun ini tidak bersama kita lagi. Kalaulah orang-orang yang di kuburan itu diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa, maka apa yang mereka doa? Ya Allah, hidupkanlah kami ya Allah, bukan 1 menit, walaupun 1 detik ya Allah. Aku ingin berjumpa dengan bulan Ramadan. Aku ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Karena apa? Karena kemuliaan bulan Ramadan. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif mengatakan bahwa inna min asbabi mudha'afil ujur salasah, bahwa di antara yang menyebabkan Allah lipat gandakan pahala kita itu karena 3. Yang 2 ini terikat, yang 1 tidak terikat. Yang pertama, sebab-sebab Allah lipat gandakan, beliau mengatakan adalah syaraful bakan, karena kemuliaan tempat orang yang beribadah di tempat tersebut. Contohnya adalah di Mekah Al-Mukarramah, di Madinah Al-Munawwarah. Bahkan dikatakan 1 kali sholat di masjid, di Masjidil Haram itu pahalanya mi'atu alfi sholah, bagaikan pahalanya 100.000 kali sholat di tempat yang lainnya. Ini terbatas, hanya orang-orang yang berada di Mekah yang bisa melakukannya, hanya orang-orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah di Mekah Al-Mukarramah. Tapi Bapak Ibu, ada amalan bagaimana agar cepat kita untuk berangkat ke Masjidil Haram, ke Mekah Al-Mukarramah. Maka bacalah doa setiap selesai salat, ya Rabba bil Mustafa balil Mekah Madinah, waghfir lana dzambana ya wasi'al karami. Nah Pak, ini dibaca terus, ya Rabba bil Mustafa balil Mekah Madinah, waghfir lana dzambana ya wasi'al karami. Nah dibaca dengan surat, ditambah dengan surat Al-Waqiah, idza waqa'atil waqi'ah, setiap sore hari. Ini selain memberikan rezeki, maka ini insya Allah dalam mengamalkan. Ustadz, aku juga belum sudah baca doa, pakai surat Al-Waqi'ah ditambah dengan surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, insya Allah berangkat. Kalau belum juga berangkat, ditambah dengan surat tanah, surat mobil, surat apa lagi Pak? Surat rumah, surat nikah. Tidak surat nikah Nah, insya Allah maka kita akan berangkat. Ini terbatas. Yang kedua ada juga terbatas, hanya kemuliaan orang yang melakukannya, yaitu para sahabat. Sedekahnya sahabat itu beda dengan sedekah kita. Ini karena kemuliaan sahabat, maka ini adalah terbatas. Tetapi Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan yang ketiga, ini sifatnya tidak terbatas. Siapapun orangnya, dimanapun dia berada, di Palembangkah ia berada, di Jakartakah ia berada, ketika dia lakukan di waktu yang Allah muliakan, maka Allah lipat gandakan pahala-pahala amal ibadahnya, yaitu kemuliaan waktu, yaitu Ramadan. Apapun ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan, maka insya Allah akan berikan berlipat-lipat pahala. Bahkan dikatakan barang siapa, dalam hadis dikatakan man taqarraba bi khoslatin minal khair, walaupun ini hadis dhaif, tetapi ketika ini adalah fadilah keamalan, maka boleh kita amalkan. Man taqarraba bi khoslatin minal khair, barang siapa yang beribadah, berbuat satu kebaikan, maka man taqarraba bi khoslatin minal khair kana kaman adda faridah. Ketika pahala sunnah, yang ibadah-ibadah sunnah yang kita lakukan, maka kita akan mendapatkan seperti pahala wajib. Ketika kita melakukan ibadah wajib, maka akan dilipat gandakan menjadi 70 kali. Maka nanti sebentar lagi kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan. Maka ini adalah bulan yang penuh dengan rahmat turun, ampunan turun, kemudian ini adalah bulan, bulan Ramadan adalah bulan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan malam-malam di bulan Ramadan, malam-malam nanti dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, itu adalah malam yang terbaik. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
ada memang hadis yang mengatakan bahwa bulan Ramadan 10 malam pertama itu adalah turunnya rahmat. Ini benar hadis, tetapi ada hadis yang lebih sahih lagi. Ternyata rahmat Allah itu turunnya bukan hanya di 10 malam, tapi dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Begitu juga maghfirah, ya, itu turun dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, ya. Hari-hari kita, ya, malam-malamnya adalah malam yang terbaik. Hari-hari di bulan Ramadan adalah hari-hari yang terbaik, ya. Saat di bulan Ramadan adalah saat yang terbaik, ya. Bahkan tasbih kita tasbih yang terbaik, zikir kita adalah zikir yang baik, doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sambutlah bulan Ramadan ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebahagiaan, dengan hati yang suci. Sambutlah Ramadan ini dengan niat yang ikhlas. Terutama sambunglah silaturahim di antara kita, terutama sama-sama jamaah yang setiap hari ketemu, maka sambunglah silaturahim. Ini kesempatan bulan Ramadan, minta dengan Allah agar hati ini hati yang suci, tidak ada permusuhan di antara kita. Karena dalam riwayat lain dikatakan orang yang memutuskan silaturahim, salatnya tidak diterima, puasanya tidak diterima, kemudian hajinya tidak diterima, doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sucikan hati kita, saling memaafkan, ya. Wawakiru saghirakum, ya. Wawakiru kabirakum, hormatilah yang lebih tua, ya. Kemudian wawakiru warhamu saghirakum, dan sayangilah yang muda. Yang tua kita hormati, yang muda kita sayangi, ya. Jangan sampai di bulan Ramadan ini masih sediaman, ya, nanti sia-sia saja. Maka hendaklah kita saling memaafkan. Di bulan Ramadan ini perbanyaklah baca Al-Quran, Allah lipat gandakan pahalanya, ya, bukan hanya 1 huruf 10 kebaikan, tetapi berlipat-lipat ganda. Salat tahajud, kemudian dibukakan pintu-pintu surga, Allah tutupkan pintu-pintu neraka. Maka sakiyun, merugilah liman dakhala Ramadan, barang siapa yang nanti berjumpa dengan Ramadan tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Merugilah orang yang bulan Ramadan tidak melakukan ibadah sama sekali, ya. Bahkan ada pak orang yang puasa di bulan Ramadan tapi sholat zuhur macet di jalan, begawe, asar macet di jalan, kemudian maghrib nonton sinetron, isya kesiangan, ketiduran, subuh kesiangan, ya. Padahal berpuasa. Banyak yang nanya seperti itu, ya. Maka perhatikanlah sholat kita nanti, ya, apalagi di Bandung. Kalau bisa perbanyaklah melangkah ke masjid, ya. Subhanallah, ya. Orang-orang yang memakmurkan masjid inilah yang dikatakan beriman kepada Allah dan di hari akhir. Maka gunakanlah dengan sebaik-baiknya bulan Ramadan ini. Barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka Allah akan ampunkan dosa-dosanya, maka Allah akan berikan pahala seperti oleh orang yang berpuasa itu. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, tidak semua kami mampu bersedekah ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan Allah berikan pahala juga, walaupun kita hanya memberikan 1 sebiji kurma, ya, segelas air, maka Allah juga akan berikan pahala. Mudah-mudahan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan kemudahan kita untuk menyambut Ramadan ini dengan bahagia, dengan semangat. Usikum wa iyaya binafsi bitaqallah. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, kalau ada kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, saling memaafkan. Mohon maaf. Usikum wa iyaya binafsi bitaqallah. Wa akhiran aqulu lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mau bertanya? Ya. Biasanya ada MC, makanya ada yang mau bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senada dengan pada saat Rasulullah tadi ditanya para sahabat kenapa amin tiga kali tadi. Tapi ada lagi yang berpendapat pada saat mendekati masuk bulan Ramadan, Allah itu memandangi setiap manusia. Jadi Allah itu memandang manusia, hatinya, hati manusia itu dipandang oleh Allah satu-satu. Ya. Kemudian dari pandangan itu dia lihat sejauh mana manusia itu yang hatinya masih ada rasa dendam, masih ada rasa dengki. Itu yang pertama. Yang kedua, sejauh mana manusia itu yang hatinya itu masih
merasa tidak rukun dengan orang tua. Ya. Nah, itu kira-kira gimana? Saya senada dengan yang katakan tadi, merugilah orang yang tidak bersalawat. Kalau itu saya suka mendapat katakan hidayah untuk saya. Ya. Kalau saya naik kendaraan itu saya sudah mulai membaca itu selalu baca salawat. Ya. Dan itu memang ada hadisnya kalau salah, memang kita harus membaca salawat pada saat kita berperjalanan. Ya. Yang ketiga tadi mungkin bagaimana menurut Ustadz pada saat Allah memandang hati-hati manusia tadi. Ya. Jadi satu-satu manusia itu dipandang oleh Allah hatinya. Pada saat itu bukannya di awal akhir Ramadan, tapi mendekati masuk bulan Ramadan. Itu saja Pak Ustadz, mohon tanggapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada hadis ya bahwa di antaranya 5 keutamaan umat Nabi Muhammad yang tidak dimiliki oleh umat yang lainnya ya. Ketika di bulan Ramadan, di antaranya bahwa Allah Subhanahu wa taala memandang setiap hamba-hamba Allah ya. Itu adalah orang-orang pilihan ya yang dipandang oleh Allah. Ketika orang yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala terpilih, maka Allah akan turunkan rahmatnya ya. Maka Allah akan turunkan ampunannya ya bagi orang-orang yang Allah pandang. Artinya kita memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta tadi ya, karena ahli surga itu bukan hanya hablum minallah. Ingat, ahli surga itu bukan hanya dia menjaga hubungan dengan Allah, baik hubungan dengan Allah, tetapi harus juga menjaga hablum minan nas ya, hubungan dengan manusia. Dua-duanya sama penting ya. Ketika kita hanya menjaga hubungan dengan Allah, tidak menjaga hubungan manusia, bahkan inilah yang akan menyebabkan masuk neraka. Karena dalam hadis juga dikatakan, ya Rasulullah, ada seseorang ya, rajin sholatnya, rajin puasanya, rajin berjamaahnya, rajin sedekahnya, tetapi tidak baik dengan tetangga, lisannya menyakiti tetangga. Bagaimana ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan neraka tempatnya. Tapi ada seseorang salatnya seperti standar ya, tetapi dia tidak menyakiti tetangga ya. Maka apa? Dia di surga. Maka ini pentingnya hati yang ikhlas itu ya, bukan hanya menjaga hubungan dengan Allah, tetapi dia juga menjaga hubungan dengan manusia ya. Bahkan ahli surga itu ya, orang yang tidak ada penyakit SMS itu Pak, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang ya. Sedih melihat orang senang dan senang melihat orang sedih. Nah, kalau ada seperti itu ya, maka berarti hatinya itu terkena penyakit ya. Penyakit inilah yang harus kita perbaiki ya. Maka hendaklah kita perbanyak ya hati yang sakit ini ya, dengan cara ya, memperbanyak beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala, minta dengan Allah Subhanahu wa taala ya, agar dijauhkan daripada penyakit iri, dengki ya. Ini adalah, bahkan inilah yang berbahaya untuk kita semua. Itu wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya Ustaz, bila mana pertanyaan saya ini kurang benar atau bagaimana gitu Ustaz. Nah, ini pertanyaan saya begini Ustaz. Tadi ya, memang terdengar memang banyak yang menganjurkan kita sholat di masjid, sholat berjamaah Ustaz. Nah, yang ingin saya tanyakan, apa hikmahnya? Kita salat berjamaah atau hakikatnya kita salat berjamaah itu Ustaz. Misalnya kalau imam sebelum melaksanakan sholat selalu diingatkan, luruskan saf, rapatkan saf, dan jangan ada celah atau ini. Nah, ini maksudnya apa hikmahnya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, luruskan saf, rapatkan saf, dan jangan ada celah. Nah, dan ngikuti imam, yang begitu Ustaz. Nah, itu yang pertama hikmahnya. Yang hikmah kedua, apakah ada anjuran kepada imam untuk mendoakan jamaah agar sama-sama
masuk surga itu. Maksudnya ada anjuran dari Nabi atau dari ulama kepada imam untuk mendoakan jamaah. Nah, misalnya, ya Allah, ini jamaahku, mohon diterima ibadahnya misalnya. Nah, kepada imam misalnya, Ustaz. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hikmah sholat berjamaah ya, dalam keseharian? Tapi saya akan jelaskan hikmah berjamaah menurut hadis Rasulullah ya. Satu, secara ringkas ya, orang yang sholat berjamaah itu lebih utama ya, derajatnya 27 derajat dibandingkan sholat sendirian. Pahalanya itu 27 kali tingginya ya, banyaknya daripada sholat sendirian. Pengen dapat duit 1 juta apa duit 100.000? 1 juta banyak. Tapi kenapa kita ini malas berjamaah ya? Karena pengen cepat ya, karena bahkan kalau di rumah ada ibu yang sholat, bapak yang sholat sama waktu tapi sendiri-sendiri, ngapalah tidak berjamaah ya, berdua. Bahkan bapak, kalau bapak sholat berjamaah di masjid, balik ke rumah istri bapak pengen sholat berjamaah, maka bapak diperbolehkan dalam mazhab Syafi'i untuk sholat berjamaah jadi imam dan istri jadi makmum. Kita mendapatkan pahala sunnah ya, dan ulang lagi sholat tadi, tapi kita akan mendapatkan pahala sunnah dan istri kita mendapatkan pahala wajib dan berjamaah. Ini pentingnya berjamaah ya, itu. Kemudian di dalam berjamaah ya, ada yang namanya shaf ya. Shaf itu dirapikan. Tidak boleh shaf pertama ya, orang itu berada di shaf terakhir tapi dia nyuruh jamaah kawan dia untuk maju ke depan, sedangkan dia berada di akhir ya. Tidak boleh. Maka shaf pertama boleh menyuruh orang yang di shaf kedua untuk maju, di shaf kedua boleh menyuruh orang yang di shaf ketiga untuk maju, tapi shaf ketiga tidak boleh nyuruh orang yang shaf kedua untuk maju ya, itu. Pentingnya berjamaah ya. Bahkan ya, imam ketika berjamaah membilangkan luruskan. Itu Pak, kalau berjamaah shaf itu di tengah dulu kan, tengah. Kalau seandainya kosong ya, barang siapa yang memutuskan shaf berjamaah, maka Allah putuskan rahmatnya ya. Jangan sampai ya berjamaah ini ada yang putus, maka hendaklah kita bersatu itu. Dan yang imam itu adalah siapa di antara kita, di antara kalian yang paling baik bacaan Al-Qur'annya ya. Masya Allah, di sini alhamdulillah ya, itu siapa yang paling berhak, yang paling dalam ilmunya ya, itu. Tapi Pak, hati-hati ya, kalau imam salah, jamaah tidak menanggung dosa. Kalau salah ya, dosa-dosa makmum ini ditanggung oleh imam. Kalau jamaahnya 100, berarti imamnya akan menanggung 100 jamaah. Jangan takut, kalau salah maka imamlah yang akan menanggung dosa tersebut. Lain dengan azan. Kalau azan dia sendiri yang menanggung kesalahannya dan dia dapat pahala ya. Maka itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Dan apa hikmah daripada berjamaah ini ya? Agar kita saling bersatu ya. Ini menunjukkan persatuan ya. Artinya kita ini sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin banyak kita berjamaah, maka persaudaraan kita ini Pak akan semakin kuat ya. Maka saya bilang tidak ada di sini jamaah yang saling sediaman. Jamaah yang kanan dengan yang jamaah yang kiri akor tak? Akor walaupun jauh ya. Jadi berjamaah itu Pak harus sehati ya. Kalau ada kelompok-kelompok berjamaah tidak sehati, atau imam dengan makmum tidak sehati, maka pahala berjamaah itu tidak diangkat ya. Percuma tidak diangkat pahala berjamaah kalau seandainya makmum dengan imam itu tidak seakoran, tidak sehatian. Makanya Pak, kalau pengen jadi imam, lihat-lihat dulu jamaahnya, kira-kira jamaah setuju tak? Kalau jamaahnya setuju, silakan jadi imam. Tetapi kalau jamaahnya pas kita imam, tahu-tahu pas assalamualaikum lari kalau, maka tidak usahlah jadi imam ya. Makanya berhati-hati jadi imam itu ya. Apalagi dengan rukunnya ya, Al-Fatihahnya itu ada 120 huruf. Tidak boleh Pak, ini pentingnya, tidak boleh satu huruf hilang. Al-Fatihah itu ketika jadi imam tidak boleh satu huruf hilang. Atau
tasdidnya ada 14, tidak boleh hilang 14 atau berubah. Misalnya alhamdulillahi rabbil alamin, misalnya, itu tidak boleh. Atau apa lagi? Alhamdulillahi rabbil alamin, tidak boleh. Ini adalah rukun. Maka berjamaah ini kita diajarkan ya untuk saling menasehati. Yang imamnya kalau tua jangan jadi imam ya, takut ya kalau tidak kuat lagi. Makanya ada jamaah yang jadi imam lah sujud tidak berdiri diri, Pak. Lah di subhanallah tidak berdiri diri, pas selesai ngapu tidak berdiri diri, asam urat tidak baca berdiri dia. Nah, maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi Ustaz, akulah belajar Al-Fatihah, lah belajar tapi masih salah-salah, jangan jadi imam. Kalau masih salah-salah dimaafkan, tapi dengan syarat masih galak belajar semampu kita. Kalau masih tidak baca Al-Fatihah itu tidak bagus ya, maka dimaafkan. Di sini alhamdulillah banyak ustadz-ustadznya. Ustadz Ahmad Kusairi, beliau itu ustadz yang paling ketat fasohanya ya, paling tinggi fasohanya, yang paling kuat. Belajarlah dengan beliau, yang sama-sama belajar ya, karena ini yang akan kita bawa nanti di akhirat ya. Ini rukun, ini penting. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keluarga kita yang sakit, orang tua kita sakit, jamaah kita yang sakit, mudah-mudahan biniyati sihah Allah sembuhkan anak-anak kita ya. Mudah-mudahan masalah-masalah yang kita hadapi mudah-mudahan Allah mudahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم يا ميسر كل عسير يسر علينا كل عسير اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير حاجاتنا إليك كثير حاجاتنا إليك كثير وأنت علام بها وبصير اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ولا علما اشفي مرضانا المسلمين اشفي مرضانا المسلمين اشفي مرضانا المسلمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم.